Perkenalkan, nama saya Tina Putri Alfiana dengan NIM A4102000143 dari kelas 4G. Hari ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran menggunakan software GeoGebra untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum software matematika. Media pembelajaran yang akan saya buat adalah media pembelajaran untuk materi gradien persamaan garis lurus. Berikut akan saya sampaikan langkah-langkah pembuatannya. Pertama-tama kita buat beberapa tombol terlebih dahulu. Karena di sini untuk materi yang saya ambil adalah gradien persamaan garis lurus, maka tombol yang pertama akan saya buat adalah tombol untuk gradien persamaan garis lurus. Nah, untuk tombol ini kita bisa mengubah-ubahnya untuk settingan dari tombol ini. Jadi bisa kita ubah untuk warnanya, terkait teksnya juga kita ubah, misalkan diperbesar, dibuat bold, atau fontnya itu diubah. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan untuk tombol lain, misalnya ini saya akan menambahkan tombol untuk rangkuman materinya. Dengan cara yang sama, di sini saya telah menambahkan tombol untuk menentukan gradien melalui persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Juga ditambahkan untuk tombol menentukan gradien melalui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk mempersingkat durasi video, maka dengan cara yang sama seperti waktu memberi warna dan mengubah teks pada tombol gradien persamaan garis lurus, kita ubah juga warna dan juga teks untuk tombol-tombol yang lainnya. Kemudian kita siapkan untuk slider yang pertama, yaitu kita ambil saja slider untuk N yang dimulai dari 0 sampai dengan 4 dengan incrementnya itu 1. Setelah itu kita masukkan script untuk tombol gradien persamaan garis lurus, yaitu dengan script sebagai berikut. Untuk script yang pertama, yaitu ketika tombol gradien persamaan garis lurus diklik, maka N-nya akan bertambah satu per satu. Kemudian nanti di akhir jika sudah sampai ke 4, itu akan kembali lagi ke 0. Kemudian untuk script yang kedua itu N sama dengan 1, maka ketika nilai N1, tombol kedua itu akan muncul, dan ketika N2, tombol ketiga akan muncul, ketika N sama dengan 3, tombol keempat akan muncul, dan ketika N sama dengan 4, tombol 5 akan muncul. Jadi seperti ini untuk tampilan ketika script yang tadi telah dimasukkan. Setiap tombol gradien persamaan garis lurus diklik, maka tombol yang lainnya akan muncul satu per satu. Setelah itu, di bagian rangkuman materi kita tambahkan teks. Nah, di sini teksnya menyesuaikan apa yang akan kita isikan. Jadi di sini untuk yang pertama saya isikan pengertian gradien. Kemudian kita isikan juga terkait pengertian gradien itu sendiri. Setelah itu kita masukkan juga beberapa teks yang kita inginkan dan kita ubah juga sesuai dengan keinginan kita, seperti font ataupun warna backgroundnya. Setelah itu kita buat untuk slider yang kedua. Misalnya di sini saya menggunakan N1, kemudian minimumnya 0, maksimumnya 4, dan incrementnya itu 1. Dilanjutkan memasukkan script untuk memunculkan atau menghilangkan teks yang ada dengan mengklik tombol rangkuman materi. Jadi di sini kita menggunakan script yang telah tertulis, yaitu untuk mengubah nilai N1 yang ketika diklik akan bertambah satu per satu. Kemudian ini untuk memunculkan teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4 secara berurutan. Berikut ini tampilan setelah script telah dimasukkan. Selanjutnya kita masuk ke tombol yang kedua, yaitu untuk menentukan gradien melalui persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Pertama kita masukkan teks terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk teks ini kita rapikan
dan kita coba untuk mengubah ukuran font dan juga warna background teksnya. Selanjutnya kita inputkan nilai yang kita butuhkan seperti nilai A, nilai C, nilai M, dan nilai M2. Setelah itu, kita gunakan input box untuk memasukkan nilai A, nilai C, nilai M, dan nilai M2 agar nanti siswa bisa mengubah-ubahnya sesuai dengan konteks masalah yang mereka dapatkan. Jangan lupa pastikan untuk link objeknya disesuaikan dengan nilai yang telah kita inputkan tadi untuk memudahkan kita nanti dalam membuat ketentuan yang lain. Selanjutnya, setelah kita membuat beberapa input box, kita rapikan input box sesuai dengan posisinya dan juga ukurannya disesuaikan dengan teks yang tadi telah kita buat. Kemudian kita buat indikator untuk mengetahui benar atau salahnya M atau gradien yang nantinya akan siswa isi. Kita lakukan juga indikator ini untuk bagian gradien yang tegak lurus. Di sini untuk memunculkan indikator tersebut kita memanfaatkan teks dengan menggunakan objek, yaitu kita gunakan terlebih dahulu box kosong. Jadi di sini kita masukkan jika gradien yang tegak lurus itu sama dengan min 1/a sesuai dengan rumus, maka nanti akan muncul V atau centang, dan jika salah maka akan muncul X. Sedikit tambahan untuk indikator pada teks 6 dan teks 7, untuk indikator benar atau salahnya gradien dan gradien yang tegak lurus itu seharusnya ada skripnya. Namun karena tadi dalam video terlewat, jadi saya sisipkan dalam bentuk foto. Berikut skrip untuk mengubah warna pada indikator untuk teks 6 dan teks 7. Berikut ini ketika skrip untuk indikator telah dimasukkan, kita coba update terkait angkanya. Nah, di sini untuk indikatornya akan berubah warna menjadi hijau ketika benar dan akan berubah warna menjadi merah ketika salah. Selanjutnya kita buat slider lagi untuk yang ketiga, yaitu kita ambil N2 dengan minimumnya 0 dan maksimumnya 1, inkrementnya juga 1. Setelah membuat slider, langkah selanjutnya kita masukkan skrip untuk bottom 3-nya. Seperti biasa, untuk skripnya kita masukkan ke one click, dan di sini skripnya digunakan untuk menjalankan nilai N2 agar dia bertambah. Setelah itu kita masukkan juga skrip pada N2 pada on update untuk memunculkan teks dan juga input box yang ada. Lalu kita masukkan skrip untuk ketika N-nya bukan 2 maka N2-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan skrip pada button 3 untuk N sama dengan 0, maka semua teks dan input box akan hilang. Berikut tampilan ketika semua skrip telah dimasukkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tombol menentukan gradien melalui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita mulai dengan teks yang pertama, kemudian kita atur juga untuk settingan dari teks ini. Misalnya di sini kita ubah warna backgroundnya. Warna background bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Setelah itu kita masukkan ke dalam input nilai A2, B2, C2 sebagai koefisien dari X, Y, dan konstantanya. Setelah membuat nilai A, B, dan C, kita buat juga untuk input box, di mana A2 sebagai koefisien dari X, B2 sebagai koefisien dari Y, dan C2 sebagai konstantanya. Selain itu kita buat juga input box yang link objeknya kita kosongi untuk diletakkan di bagian gradien dan
gradien tegak lurusnya. Jadi kita tambah lagi 3 input box yang kosong. Setelah itu kita tambahkan teks sebagai indikator ketika nilai gradien yang dimasukkan telah benar. Terlihat seperti sebelumnya, jika nilai yang dimasukkan masih salah, maka akan muncul tanda silang. Kemudian kita buat lagi indikator untuk nilai-nilai yang lainnya. Kita lakukan seperti cara yang sebelumnya. Setelah teks sebagai indikator ditambahkan, jangan lupa kita masukkan juga script ke dalam onUpdate untuk membuat teks tersebut jika benar berwarna hijau, jika salah berwarna merah. Setelah itu kita tambahkan slider yang keempat untuk membantu memunculkan dan menghilangkan teks dan input box pada tombol yang ketiga ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan script untuk tombol yang ketiga, yaitu ketika tombol yang ketiga diklik maka nilai N3-nya akan bertambah 1. Tambahkan juga script pada onUpdate di sini ketika N3 sama dengan 0 maka semuanya akan hilang. Sedangkan untuk script pada N3 itu ketika N3 lebih dari 1 maka semua teks dan input box akan muncul. Kemudian kita tambahkan script pada slider N, jadi ketika N-nya tidak sama dengan 3 maka N3 akan sama dengan 0. Berikut ini tampilan ketika semua script telah dimasukkan. Ketika tombol 3 diklik maka akan memunculkan teks dan input box-nya. Kemudian kita lanjut ke tombol yang keempat atau tombol yang terakhir. Pertama kita masukkan teks terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan LaTeX formula. Tambahan ketika kita menggunakan LaTeX formula, untuk spasinya itu kita gunakan garis miring dan titik koma. Dan untuk enternya kita bisa pakai garis miring 2 kali. Kita posisikan terlebih dahulu teks yang baru saja kita buat. Kemudian dilanjutkan untuk memasukkan input nilai X1, X2, Y1, dan Y2 sebagai 2 titik koordinat yang telah diketahui. Setelah itu kita buat input box dari nilai X1, X2, Y1, dan Y2-nya. Kita tambahkan juga input box untuk perhitungan gradien setelahnya, yaitu kita tambahkan 7 input box, 6 untuk bagian gradien dan 1 lagi untuk bagian gradien yang tegak lurus. Kemudian input box yang telah kita buat kita rapikan dan atur sesuai posisinya. Sebelum kita lanjut, kita ubah terlebih dahulu untuk warna background dari teks 13. Selanjutnya kita tambahkan teks untuk memasukkan indikator benar atau salah dari hasil Y2 min Y1, juga untuk hasil X2 min X1. Ditambahkan juga indikator benar salah dari gradien yang tegak lurus. Untuk semua teks dan script yang digunakan, teman-teman bisa langsung lihat sendiri dari video di atas. Selanjutnya kita tambahkan untuk script pada onUpdate di bagian teks yang merupakan indikator benar atau salah, agar warna background dari indikator ketika salah bisa langsung otomatis berubah warna merah, dan ketika benar langsung otomatis berubah berwarna hijau. Lakukan pada ketiga indikator yang telah dibuat tadi. Kemudian di sini kita tambahkan slider yang kelima. Misalkan di sini kita menggunakan N4 dengan minimumnya 0, maksimumnya 1, dan incrementnya juga 1.
kita masukkan script untuk tombol yang kelima, yaitu tombol N4 lebih dari 1, maka N4-nya akan bertambah 1. Tambahkan juga script pada onUpdate di bagian N4-nya. Di sini kita sesuaikan dengan teks dan juga input box yang ada. Seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, script dimasukkan ke dalam tombol, slider, dan dipastikan di one click atau on update-nya. Untuk slider N sampai N4 itu kan hanya sebagai slider bantuan untuk memunculkan teks atau tombol yang lainnya. Jadi di sini kita sembunyikan saja dengan mengklik tombol ungu. Berikut ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang telah dibuat, dari teks yang dijalankan dengan script yang ada, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya, misalkan di sini di bagian input box ini kita bisa ubah-ubahnya. Nah, misalkan ini kita ubah menjadi 1 karena gradiennya seharusnya 5 dan diisi 1 maka salah dan akan berubah menjadi merah. Kemudian juga kita pastikan untuk semua teks itu absolute position. Karena jika teks tidak berada di format absolute position, teks itu mudah berubah posisi. Jadi harus benar-benar kita pastikan bahwa semua teks itu absolute position. Ini untuk tampilan secara fullnya semua tombol-tombol bisa kita coba. Nah, untuk tombol X itu akan menghilangkan tombol yang di bawahnya. Sebelumnya mohon maaf sekali, di bagian tombol yang ketiga dan keempat itu ada sedikit kesalahan di bagian input box untuk gradien dan gradien tegak lurusnya. Jadi di sini kita tambahkan lagi untuk slider AC2 sebagai A di bagian gradien dan BC2 sebagai nilai pada gradien bagian bawah. Sebelumnya untuk input box di bagian gradien kan kita kosongi untuk link objeknya. Jadi di bagian kurung sikunya kosong. Karena di sini kita akan ganti dengan menggunakan slider AC2 dan BC2, maka bagian di dalam kurung siku yang kosong tadi diganti AC2 dan BC2. Setelah itu dalam teks indikator benar salahnya kita juga ganti, yang tadinya menggunakan input box 789 kita ganti menggunakan AC2 BC2, dan kita pastikan lagi untuk bagian scriptnya itu pastikan scriptnya tidak hilang, karena ketika kita itu kan tadi diletakkan di on update, dan ketika kita update untuk teksnya itu terkadang untuk scriptnya itu menjadi hilang gitu. Jadi kita pastikan juga untuk scriptnya masih ada. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk gradien tegak lurusnya. Kita masukkan ke dalam input MJ2 sebagai nilai dari gradien tegak lurusnya. Lanjut untuk bagian bottom 4 itu kan masih ada teks dan masih ada input box yang kita kosongi. Jadi di sini juga kita ubah. Di sini saya memasukkan MX1 sebagai nilai X2 min X1 dan MY1 sebagai nilai Y2 min Y1. Dan jangan lupa untuk kembali mengecek di bagian input box-nya sudah kita masukkan nilai yang benar atau belum. Kemudian juga di bagian indikatornya jangan lupa diganti untuk nilai MX1 dan MY1-nya. Dan untuk scriptnya juga, script dari warna indikatornya
pastikan masih ada dan masih berfungsi. Jadi nanti untuk medianya tampilan awalnya seperti ini, kemudian bisa kita tekan-tekan tombolnya, kemudian di bagian yang ada input box-nya juga bisa kita ganti untuk angkanya, dan nanti indikatornya akan otomatis berubah sesuai dengan kebenaran jawaban yang dimasukkan. Begitu juga untuk di bagian tombol yang ketiga, itu juga nanti bisa kita ubah-ubah terkait nilai dari A, B, C-nya, dan juga nanti nilai gradiennya. Mungkin cukup itu untuk langkah-langkah bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan GeoGebra dengan materi gradien persamaan garis lurus. Sebelumnya mohon maaf atas beberapa kendala dan kesalahan yang terjadi. Juga saya mohon maaf apabila ada langkah-langkah yang masih kurang lengkap. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.